Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hartalea bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program kecintaan kita paling bukan Tribun Best Story. Senang sekali, apa kabar dulu untuk Tribuners yang mungkin kali ini baru saja bergabung di live kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian juga bisa bergabung di comment section dengan pertanyaan ataupun saran dan lain sebagainya terkait dengan tema yang bakal kita bahas di Tribun Best Story untuk kali ini yakni beasiswa G20 pulih bersama Bangkit Perkasa. Baik, di ruang virtual sudah hadir bersama saya narasumber kami tentunya. Beliau merupakan Scholarship Targeting Manager Australia Awards Indonesia, Ibu Titik Rahayu. Halo, selamat sore. Selamat siang untuk waktu Indonesia Barat. Selamat siang Kak Ajeng, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Tuti, gimana kabarnya? Kabar baik, agak panas di Jakarta ini. Waduh, dan kami di Ambon lagi dingin-dinginnya, bahkan sempat beberapa waktu terakhir ini Kota Ambon dan beberapa kawasan lainnya di Provinsi Maluku kebanjiran gitu, terendam banjir, air sungai meluap, dan kemudian banyak juga drainase yang menyebabkan beberapa pemukiman itu terendam banjir. Namun alhamdulillah hari ini juga cuacanya agak membaik begitu, meskipun tidak panas-panas seperti di Indonesia Barat saat ini, Ibu. Ya, betul. Baik, ya Tribuners terkait dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, beberapa baru-baru ini ya, PM Australia Anthony Albanese itu berkunjung ke Indonesia dan juga mengumumkan sebuah beasiswa Recover Together, Recover Stronger untuk 10 anak muda Indonesia ataupun siapapun yang ingin belajar di Australia untuk mengambil gelar S2 maupun PhD. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Tutik ini apa itu beasiswa G20 dan seperti apa persyaratannya, bagaimana cara mendaftar. Saya yakin sungguh nih Bu Tutik bahwa banyak banget di Indonesia bagian timur, khususnya di Kota Ambon Provinsi Maluku sekali scholarship hunters yang ingin melanjutkan studinya di negara berjuluk kangaroo. Nah, kita langsung akan ke pertanyaan pertama saja. Namun sebelumnya nih Bu Tuti, saya mau mengingatkan ke Tribuners untuk jangan lupa titipkan pertanyaan kalian jika kalian penasaran dengan beasiswa ini. Seperti apa jika belum dijelaskan dalam obrolan saya dan juga Bu Tuti ke depannya, kalian boleh komen di comment section, nanti akan kita bahas bersama narasumber. Baik Bu Tuti, mungkin pertama-tama boleh dijelasin dulu ke Tribuners sebenarnya apa sih beasiswa G20 atau G20 ini? Oke Kak Ajeng, iya sebenarnya banyak sekali memang pertanyaan yang masuk mengenai beasiswa ini ya, begitu di launching tuh langsung banyak sekali yang mengajukan pertanyaan dan juga penasaran ya dengan apa ini beasiswa G20 dan apa perbedaannya dengan beasiswa Australia Award gitu ya. Iya. Saya mungkin akan fokus untuk menjelaskan mengenai beasiswa G20-nya sendiri ya Kak Ajeng ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa beasiswa ini diumumkan atau diresmikan itu oleh Perdana Menteri Australia pada waktu kunjungannya ke Indonesia. Dan memang betul ini merupakan beasiswa yang prestisius ya. Beasiswa internasional karena nanti akan diberikan untuk studi master dan PhD ke Australia. Itu kenapa saya bilangnya beasiswa internasional, karena studinya nanti di Australia Kak Ajeng. Dan ya prestisiusnya lagi nanti pada saat studi di Australia, bagi yang beruntung mendapatkan beasiswa ini, nanti pada saat di Australia akan berkesempatan untuk dipertemukan dengan para petinggi di sana, dengan parlemen, mengambil keputusan, atau juga industrial leader gitu ya. Jadi memang ya. Baik, halo Ibu Tuti. Apakah kita masih terhubung dengan Ibu Tuti? Baik.
Ya, Tribuners, kita masih terhubung sebenarnya dengan narasumber kami ya, Bu Tuti. Halo. Ya, tadi sempat terputus. Oh, maaf. Suaranya tidak terdengar seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci terkait perbedaan nih, antara beasiswa AAS yang kita tahu setiap tahunnya ada dan kemudian di G20 ini. Seperti apa? Salah satu tadi sudah disebutkan kalau di G20 ini ada semacam pertemuan dengan petinggi-petinggi atau pengambil keputusan yang memang sudah di-set dalam beasiswa ini ke para penerimanya. Iya. Itu kelebihannya ya Kak Ajeng, itu mungkin Ya. satu kesempatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya tentunya ya. Tapi kalau kita menjadi penerima beasiswa G20 ini akan bertemu dengan pengambil keputusan, dengan parlemen, dengan industrial leader di Australia, dan harapannya nantinya setelah kembali bisa lebih mendukung terbentuknya networking antar individu dari Indonesia dan Australia. Jadi seperti itu Kak Ajeng. Nah, perbedaan lainnya, kalau beasiswa ini tentunya sesuai dengan namanya ditujukan untuk mendukung para calon pemimpin dari Indonesia yang akan mengambil studi di bidang-bidang yang nanti akan mendukung untuk Indonesia G20 Priority Areas gitu ya. Jadi nanti area-area yang bisa dipilih, yang area tersebut kami sarankan untuk diambil karena akan mendukung untuk Indonesia G20 Priority Areas itu Kak Ajeng. Baik, ya Tribuners dan juga Bu Tuti, seperti yang kita tahu bahwa G20 ini ada 3 sektor yang kemudian menjadi sektor prioritas dalam pembahasan G20 juga, dan hal-hal yang kemudian diharapkan dapat dilakukan sebuah perubahan di masa mendatang, yakni rancangan kesehatan global yang menjadi salah satu sektor prioritasnya, yang kemudian yang kedua ada transisi energi berkelanjutan dan transformasi digital. Ini merupakan sektor prioritas dalam menjaring para scholarship hunters ini. Nah, bagaimana dengan para calon penerima beasiswa yang ingin melakukan sebuah perubahan tentunya di daerah masing-masing, tapi tidak sesuai dengan prioritas jurusan yang ada di dalam G20 ini? Iya, ini pertanyaan menarik ini ya. Ya, untuk G20 ini memang sudah diumumkan pada waktu itu, dan 10 beasiswa disediakan untuk beasiswa G20 ini, jadi memang cukup kompetitif. Dan area of study-nya juga memang ada priority-nya. Untuk yang tidak memenuhi kriteria untuk area of study, tentunya masih bisa melamar untuk beasiswa Australia Award untuk intake tahun berikutnya Kak Ajeng. Jadi kita masih terus membuka untuk beasiswa Australia Award. Nah, tentunya untuk tiga prioritas besar itu juga cukup luas kalau mau kita lihat bersama ya. Jadi misalnya untuk kesehatan itu ya, tadi teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan tentunya sudah mempunyai tujuan gitu ya, sudah mempunyai perencanaan untuk belajar apa. Jadi cukup banyak yang bisa diambil. Jadi health management, kemudian healthcare, kemudian health services, health policy, kemudian epidemiologi atau control untuk infection disease. Cukup banyak Kak Ajeng untuk areanya. Kemudian kalau untuk terutama untuk digital transformation itu juga cukup banyak sebenarnya kalau kita mau lihat kembali, karena hampir semua bidang kan saat ini memang digitalisasi ya. Jadi kita bisa mengkaji kembali pilihan bidang studi kita apakah mendukung untuk beasiswa ini. Jadi bisa information teknologinya, kemudian cyber security juga termasuk, data
data science and analysis itu juga masuk kalau memang ada kontribusi untuk digital transformation-nya di situ. Kemudian misalnya marketing gitu ya, marketing atau ekonomik atau agriculture, tapi kemudian ada digitalisasinya itu juga bisa diambil di situ. Jadi ada digital communication, digital technology, kemudian digital business and innovation. Jadi sebenarnya cukup banyak ya. Ada juga digital health and leadership misalnya. Jadi di dalam kelompok priority untuk digital transformation itu juga cukup luas. Begitu kan? Baik, ya Tribuners seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Tuti, ya memang ada 3 sektor prioritas yang ditawarkan dalam beasiswa ini. Namun ketika di breakdown lagi sebenarnya banyak ya, mungkin jurusan-jurusan yang bisa dipilih yang masih ada kaitannya dengan 3 prioritas tadi. Nah, ketika masih bahas terkait dengan perbedaan antara AAS yang biasa ditawarkan di setiap tahunnya dan juga beasiswa G20 ini. Kalau mau dilihat persyaratannya, Ibu, nanti sudah bisa terbaca pertama dari sektor prioritas tadi. Kemudian selain itu apa juga nih yang membedakan dari kedua beasiswa ini agar teman-teman mungkin si Scholarship Hunters mungkin sudah searching banyak sekali di website nya AAS begitu. Namun alangkah lebih baik lagi dengar langsung dari Bu Tuti. Oke. Ya, sebelum masuk ke persyaratan nih Kak Ajeng, mungkin biasanya yang ditanyakan juga entitlement-nya ya. Apa boleh saya jelaskan juga untuk boleh. Sebenarnya biasanya sebelum tanya persyaratan, apa dulu nih yang dijanjikan gitu kan ya. Sama dengan Australia Award Scholarship, Kak Ajeng, untuk beasiswa G20 ini juga semua biayanya akan di cover ya, bisa dibilang full cover scholarship gitu ya. Jadi persiapan sebelum berangkat itu juga sudah dibiayai untuk pengurusan visa, kemudian pengurusan asuransi kesehatan, tiket menuju Australia itu semua sudah dibiayai. Kemudian semua biaya ketika belajar di Australia itu juga dibiayai, mulai dari ketika datang di Australia, kemudian biaya hidup setiap 2 mingguan nanti akan ditransfer, kemudian semua biaya perkuliahan itu semua dibiayai oleh beasiswa G20 ini, termasuk kalau ada tutorial yang diperlukan, kemudian kalau ada risetnya juga ya untuk lapangannya juga akan dibiayai. Nah itu hampir semuanya dibiayai. Nah untuk persyaratannya memang tidak berbeda dengan persyaratan untuk melamar beasiswa Australia Award. Jadi untuk pelamar dari non-geographic focus area minimal IPK-nya 2,9 kalau untuk melamar master. Kemudian TOEFL-nya TOEFL ITP 525, kalau pakai IELTS 5,5, kemudian kalau pakai IBT bisa juga pakai IBT, bisa juga pakai Pearson, kalau pakai IBT 69, kemudian kalau Pearson 46. Nah untuk PhD, bagi pelamar PhD dari non-geographic focus area, TOEFL ITP 550, IELTS 6,0, kemudian IBT 79 dan Pearson-nya 54. Nah, untuk pelamar dari geographic focus area, ini ada perbedaan Kak Ajeng untuk IPK-nya. Untuk pelamar master maupun PhD ya, IPK-nya minimal 2,75. Jadi ada perbedaan kalau tadi yang dari non 2,90 ke 2,75 ya. Iya, betul. Kemudian ada perbedaan juga untuk English proficiency requirement-nya. Untuk master, kalau dari pelamar dari geographic focus area dan pelamar dengan disabilitas, TOEFL-nya cukup 500. Kemudian kalau memakai IELTS 5,0, kalau menggunakan TOEFL ITP 59 dan Pearson 38. Untuk PhD, antara
pelamar dari geographic focus area maupun non geographic focus area itu sama. Jadi tetap TOEFL ITP-nya 550, IELTS 6,0 dan IPT 79 atau Pearson 54. Jadi persyaratannya itu, kemudian dokumen juga sama dengan Australia Award. Jadi ada ijazah dan transkrip akademik yang dilegalisir, kemudian ada KTP atau kalau ada paspor juga boleh, tapi kalau nggak ada paspor KTP itu bisa. Kemudian kalau dari PNS itu diminta untuk menyertakan SK pengangkatan PNS, kemudian juga surat izin dari pimpinannya bahwa melamar beasiswa ini, kemudian juga akte kelahiran juga diminta. Dan apabila untuk legalisir ijazah dan transkripnya tidak bisa dilakukan oleh universitas, seperti juga Australia Award, legalisirnya bisa dilakukan oleh notaris tempat, dan juga tidak perlu diterjemahkan Kak untuk dokumen-dokumennya. Jadi CV-nya saja, itu CV itu yang harus berbahasa Inggris. Sering bertanya ini apakah harus diterjemahkan? Apalagi ini waktunya sempit sekali ya. Sudah mepet banget. Sudah mepet sekali. Beasiswa ini sudah dibuka dan nanti tanggal 12 Agustus tuh penutupannya Kak Ajeng, mungkin nanti bisa diingatkan untuk teman. Iya. Baik. Ya, tadi penjelasan seputar dengan persyaratan yang harus diperhatikan oleh para calon-calon pelamar di Mumpung, karena nanti beasiswanya akan ditutup pada 12 Agustus tepatnya pukul 10:59 waktu Indonesia Timur ya. Jadi kita catat tuh ya, jangan lupa diposting. Baik, ini masih terkait dengan pembiayaan. Kalau tadi di penjelasan bahwa di G20 ini memang full coverage sama dengan beasiswa Australia yang ditawarkan di setiap tahunnya. Nah, apakah nanti untuk para calon penerima beasiswa yang ketika sudah dinyatakan lulus nantinya, namun dari permintaan atau persyaratan dari kampus yang dituju itu tidak sesuai dengan hasil IELTS yang didapatkan, setelah itu apakah ada pembiayaan untuk bisa memenuhi persyaratan itu, dalam hal ini tes IELTS dan sebagainya? Ya, kalau memang nanti diperlukan ketika sudah diterima menjadi penerima beasiswa, memang semuanya akan didukung oleh Australia Award untuk menyiapkan persyaratan untuk masuk ke universitas gitu ya Kak. Jadi, tapi harapan kami bahasa Inggrisnya sudah cukup tinggi sehingga nanti sudah siap untuk berangkat ke Australia. Iya, oke. Cross your finger and say amin. Baik. Ya, Bu, ini penjelasan tadi berjalan terkait dengan geographic focus area begitu. Bagaimana dengan Kota Ambon dan Provinsi Maluku? Apakah masuk dalam target itu? Dan seberapa besar peluang anak-anak di Maluku ini bisa mendapatkan beasiswa ini? Karena mengingat kuotanya hanya 10 orang penerima beasiswa, baik master ataupun PhD ya Ibu ya? Iya. Oke, boleh dijelaskan Bu? Ya, saat ini Ambon, karena Ambon bagian dari Maluku, jadi Maluku dan Maluku Utara itu masuk di bagian dari geographic focus area, jadi termasuk yang didukung untuk mengambil kesempatan melamar beasiswa ini. Jadi selain itu juga ada Papua Barat, kemudian NTT dan Aceh yang masuk menjadi target geographic focus area. Juga kami mendukung perempuan dan juga pelamar dengan disabilitas untuk mengambil kesempatan untuk melamar beasiswa ini. Nah, mengenai apakah ada kesempatan dari teman-teman dari Ambon, sepanjang ada kesempatan yang dibuka, mari kita bersama-sama untuk meraih kesempatan itu ya. Jadi kalau memang teman-teman memenuhi syarat untuk melamar, silahkan segera masukkan lamaran.
kita tidak ada kuota khusus itu Kak Ajeng, jadi 10 itu tidak kemudian dibagi, oh Ambon sekian, lain sekian, perempuan sekian, laki-laki sekian, enggak. Tapi semuanya berdasarkan merit list, nanti akan lihat mana yang memang meyakinkan tim panel untuk memilih 10 orang yang nanti akan mendapatkan beasiswa yang prestisius ini. Baik. Oke, dari tadi disebutkan beasiswa ini prestisius sekali begitu ya. Jadi dengan kuota 10 itu tidak diklasifikasikan untuk daerah fokus geografinya berapa dan yang lainnya berapa, perempuan berapa, laki-laki berapa, kaum disabilitas pun berapa. Namun ini akan diseleksi ketat begitu ya oleh panitia beasiswa 20 ini. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan boleh langsung saja ya di comment section-nya, baik itu di kanal YouTube maupun Facebook fanpage tribunambon.com. Ya, ini ada pertanyaan titipan Ibu dari teman-teman juga. Pertanyaan ini tadi udah dijelaskan di awal ya, ada salah satu calon ya pendaftar juga yang bertanya bahwa beasiswa G20 ini dari jurusan yang bukan masuk prioritas atau di luar itu bagaimana dan peluangnya seperti apa. Tadi udah dijelaskan ya Ibu, mungkin boleh ada lagi yang mau di headline dari pertanyaan ini, silahkan boleh. Iya, karena kalau beasiswa G20 ini memang khususnya Kak Ajeng spesifik untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan untuk misi yang akan dibawa oleh G20. Jadi memang untuk area of study-nya juga kami dukung untuk yang akan mendukung terwujudnya cita-cita G20 ini. Jadi bagi teman-teman yang kok saya tidak masuk di area tersebut, sekali lagi tadi saya sampaikan mungkin bisa mengambil kesempatan nanti untuk melamar beasiswa Australia Award di tahun berikutnya. Tapi sekali lagi mungkin bisa dikaji kembali ya, setelah tadi kita bahas mengenai pilihan bidang studi tadi, dikaji kembali apakah benar-benar tidak masuk atau memang sebenarnya bisa. Jadi seperti kemarin ada pertanyaan, kalau saya dari ekonomi bisa nggak melamar beasiswa ini? Nah, kalau ekonominya kemudian nanti akan terkait dengan digitalisasi gitu ya. Tadi kan ada contohnya misalnya marketing, kemudian bisa digitalisasi ya, masih bisa ada kesempatan untuk melamar beasiswa ini. Kemudian dari kemudian kesehatan, saking nggak percaya dirinya tentang kesehatan masyarakat, apakah bisa? Tentu saja bisa, tapi mungkin kita sudah memberikan batasannya tadi ya, mungkin bisa dikaji untuk lebih mengarah kepada dukungan untuk G20 ini. Jadi walaupun kesehatan juga usahakan untuk memilih bidang studi yang benar-benar nanti mengarah untuk terwujudnya misi atau cita-cita dari G20. Baik, ya. Jadi untuk penanya kita ada Kakak Rain yang sudah mengirimkan pertanyaan tadi. Nanti boleh di-search lagi ya bidangnya, apakah memang sudah sesuai dengan tiga sektor prioritas dari beasiswa ini sesuai dengan cita-cita G20 yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Tuti. Oke. Kalau kita mau melihat ya Bu ya dari pengisiannya antara beasiswa AAS dan juga beasiswa G20 ini, adakah perbedaan dan apa yang perlu disiapkan oleh para pelamar untuk bisa menaklukkan pertanyaan-pertanyaan yang ada? Iya betul sekali. Terima kasih untuk pertanyaan ini Kak Ajeng. Tadi kita belum menjelaskan ya bagaimana cara mendaftar beasiswa ini. Jadi pendaftarannya secara online, tapi perbedaannya Kak Ajeng kalau untuk beasiswa kan ada dua. Untuk itu yang disediakan oleh Australia Award Indonesia melalui website-nya. Nah untuk G20 ini cukup satu portal yang harus diisi, jadi portal online yang sudah disediakan
Jadi tidak melalui Oasis, tapi melalui Tidak melalui Oasis lagi. portal online yang sudah disediakan di websitenya Australia Awards Indonesia. Jadi itu perbedaannya. Tipsnya apa? Sebetulnya informasi yang kita berikan ini sudah merupakan tips ya. Jadi arahnya jelas bahwa beasiswa ini untuk mendukung G20. Jadi semua pertanyaan yang diajukan di aplikasi itu juga memang tentunya harus dipertimbangkan untuk apa kontribusi kita untuk mendukung G20 ini. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai pilihan bidang studi, kemudian ditanya mengenai pilihan universitas, itu juga Baik, kalau kata orang Ambon ya Bu Tuti, air so ada di leher. Ya ada so ada di leher. Maksudnya itu udah mepet banget di hari H, baru mau bergerak kayak tenggelam lah Bu. Iya, iya. Jadi udah mau tenggelam baru mau beraksi begitu. Baik Ibu, mungkin kita cuma punya mungkin terutama untuk para scholarship hunters yang ada di Kota Ambon Provinsi Maluku yang baru saja mengetahui informasi ini dan mepet banget di tanggal 12, apa yang perlu disiapkan dalam waktu yang sesingkat ini agar bisa mengikuti ritme mungkin teman-teman yang di barat sana yang udah lebih dulu mengetahui informasi ini Bu. Ya. Oke. Sebetulnya kalau informasi kita sama-sama keluarnya ya Kak ya. Jadi dari timur ke barat, dari barat ke timur semuanya kami keluarkan bersamaan. Jadi bahkan sebetulnya acara seperti ini tidak banyak kami lakukan untuk teman-teman yang di barat. Ini karena Kak Ajeng yang aktif ya, kemudian kita diundang untuk hadir di sini. Jadi senang sekali kita ada kesempatan untuk bisa membagikan informasi bagi teman-teman di Ambon dan sekitarnya. Andri dari tadi nih. Nah, Andri untuk dari tadi persiapannya, di suara sih ada Andri. Ada? apakah oke suara saya Kak Ajeng? Sorry, ada Ibu. Oke, baik. Koneksinya terputus. Oke, iya ada dari Boomers yang tiba-tiba kedengaran suara kita dan langsung dijampi. Terima kasih. Teknologi yang harus kita ini ya. Teknologi yang harus kita pelajari menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Baik. Yang perlu dikejar, perlu disiapkan ya. Saya berharap sih semua persyaratan administrasi sudah siap gitu ya. Tinggal kita memantapkan lagi jurusannya, kemudian pilihan
Inggrisnya gitu ya. Nggak perlu mendaftar universitas, tapi sudah mempunyai pilihannya. Dan yang banyak ditanyakan ini mungkin nggak muncul, tapi saya tahu pasti banyak pertanyaan mengenai syarat bahasa Inggris ya. Karena betul. biasanya kan terkait dengan test center yang jadwalnya memang apa namanya tidak bisa kita tawar lagi gitu ya. Ya, saya berharap sih teman-teman semoga sudah siap dengan syarat sertifikat bahasa Inggrisnya. Namun bagi yang belum, ya masih ada waktu ya mungkin untuk tes. Kalau untuk tes TOEFL ataupun IELTS nggak ada di Ambon ya Kak ya? Untuk saat ini sih sepertinya belum ada ya. Saya juga Makassar ya? cek juga ya masih harus keluar untuk bisa tes IELTS-nya. Tapi kalau TOEFL bisa di bahasa Universitas Patipura Ambon. Ya, mungkin mungkin bisa diambil TOEFL kalau memang IELTS tidak cukup waktu untuk mengambilnya. Jadi silahkan apa yang tersedia di Ambon untuk tes bahasa Inggrisnya bisa TOEFL, bisa kalau ada Pearson di sana, tapi saya yakin belum masuk ke sana ya. Iya. Di Indonesia di Jakarta. Iya. Jadi TOEFL dulu yang bisa dipakai Kak. Baik. Ya, oke. Kita ke komentar dan banyak yang hanya menyimak begitu ya. Setelah ini jangan nanya ya. Padahal kita udah punya orang yang sangat potensial untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para scholarship hunters nih. Baik Ibu, apa yang Ibu harapkan dari anak-anak pemuda-pemudi ataupun yang kekeh banget ingin melanjutkan studinya di Australia, terutama mereka yang dari Kota Ambon di Provinsi Maluku itu? Kalau di provinsi jadi silakan bagi yang memang sesuai dengan bidang studinya, silakan diambil kesempatan ini. Dan saat ini nih Kak Ajeng mungkin sebagai informasi ya, masih banyak pelajar di Indonesia nih yang berminat untuk belajar di Australia ya. Jadi Australia masih menjadi negara tujuan belajar yang termasuk yang cukup tinggi dari calon pelajar di Indonesia. Karena memang suasana belajar di Australia juga cukup mendukung ya, masyarakat cukup heterogen, mereka bisa menerima semua perbedaan, ada multicultural, multibahasa, jadi mungkin lebih suasananya lebih mendukung untuk studi. Dan juga Australia menjanjikan sebagai tempat untuk studi dan riset yang tarafnya internasional yang tentunya akan banyak yang bisa didapatkan kita ketika belajar di Australia. Teman-teman yang kembali dari Australia juga selalu memberikan review, memberikan cerita bahwa mereka sangat puas dengan belajar di sana. Jadi yang dari Ambon, mari kita perbanyak alumni yang dari Ambon ya, kita perbanyak yang melamar untuk beasiswa dari Ambon, dari Maluku Utara, supaya alumninya juga lebih banyak lagi dan kita bisa memberikan kontribusi untuk Maluku maupun Maluku Utara. Baik, oke, kita udah dari 30 lebih dari 30 menit obrolan kita terkait dengan G20 ini, Tribuners, dan sayang sekali kalau kalian ingin bertanya, kita udah mau pamit nih, mohon maaf ya. Semoga penjelasan Bu Tuti tadi bisa menjawab semua pertanyaan Tribuners juga tentunya. Lebih lengkapnya nanti boleh langsung di official website-nya Australia Award Indonesia. Langsung aja ya. Juga ada WhatsApp centernya sih Mbak, Kak, kalau dicatat ya mungkin. Boleh Bu. Nanti langsung dipin ya Andri ya. Langsung dipin di komentar aja. Iya, untuk nomornya. 0812 0812
0812-804911. Boleh diulangi, Bu? 0812-8980-4911. Baik. Nanti Ya, juga bisa dilihat Tribuners. di website Australia Award. Iya. Oke. Oke, nanti tolong dipin ya untuk produsernya. Nomornya biar teman-teman Tribuners yang lagi nonton juga, kalau yang nggak sempat nonton live kita saat ini, nanti setelah ini bisa lihat lagi ya terkait obrolan kami di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Ibu, ada lagi mungkin yang kita miss begitu ya, boleh dijelasin sebelum nanti kita closing? Ya, saya kira semua informasi tadi sudah kita bahas, Kak Ajeng. Lagi-lagi ini waktunya cukup singkat memang, bukan berarti kami mempersingkat pembukaannya, tapi memang kemarin tuh juga di launchingnya cukup cepat ya, begitu Perdana Menteri ke Indonesia, kemudian ada komitmen untuk mendukung, keluarlah beasiswa ini, kemudian diharapkan juga dari pemerintah Australia bisa segera mengirimkan student atau penerima beasiswa dari beasiswa G20 ini dengan cepat juga. Jadi memang itu kenapa memang pendaftarannya cepat sekali. Jadi kita juga mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik, sekali lagi terima kasih narasumber saya, Bu Tuti Rahayu, yang merupakan Scholarship Targeting Manager Australia Awards Indonesia, bergabung bersama kami di Tribun Bastory untuk sore hari ini, Tribuners. Dan seperti yang kita tahu bahwa beasiswa G20 ini merupakan penghargaan internasional bergengsi yang diberikan pemerintah Australia karena generasi penerus pemimpin global di Indonesia. Melalui studi ini dan penelitian ini, penerima beasiswa akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk berkontribusi secara signifikan terhadap prioritas G20 di Indonesia. Sekali lagi jangan lupa untuk langsung saja berseluncur di official website-nya AAS ya, dan bentar lagi ini akan di close. Deadline-nya di tanggal 12 Agustus 2022 ini. Tetap semangat untuk para pencari beasiswa khususnya yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Semoga kalian merupakan bagian dari 10 kandidat yang dicari di beasiswa G20 tahun ini. Baik, terima kasih sekali lagi narasumber saya Bu Titi dan saya Ajeng Hatalia. Kami pamit di Tribun Bastory untuk saat ini. Kita akan jumpa dengan tema-tema menarik dan juga narasumber kece lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Ibu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.